Halo warga intelektual sekalian. Kenapa harus ada Hari Mualaf sedunia? Saya kembali mengumumkan bahwa Hari Mu'alaf akan diperingati tanggal 25 Desember. Saya Refli Harun mengucapkan selamat Hari Mu'alaf sedunia yang jatuh pada tanggal 25 Desember. Pada tanggal 25 Desember telah ditetapkan menjadi Hari Mu'alaf dunia. Tanggal 25 Desember kita canangkan sebagai Hari Mu'alaf sedunia. Kenapa harus ada mualaf nasional? Apa alasannya? Kenapa nggak ada Hari Murtad sedunia? Kenapa harus Hari Mualaf gitu? Apakah karena minoritas yang ada di Konoha itu selalu mengalah gitu ya? Dari dulu sampai sekarang mengalah terus sehingga apa? Sehingga ada istilah Hari Mualaf nasional atau Hari Mualaf sedunia. Bagaimana kalau kita menciptakan Hari Murtad sedunia? Apakah mereka marah? Apakah si paling mayoritas akan marah? Kemudian kalau misalnya nih ya, seandainya Konoha itu 100% umat muslim, 100%, nggak ada agama lain misalnya. Apakah itu jaminan Konoha akan semakin damai, akan semakin makmur, atau akan semakin maju? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah Konoha kalau misalnya 100% muslim akan berakhir seperti Suriah? Atau akan lebih damai seperti Malaysia? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian, siapa sebenarnya yang menciptakan Hari Mualaf sedunia ini? Dan bagaimana kalau ada Hari Murtad sedunia? Tanggal berapa yang cocok jadi Hari Murtad sedunia? Sebenarnya kalau boleh jujur ya, ada beberapa anggapan atau persepsi daripada warga Konoha itu secara tidak langsung, tapi ini tidak diungkapkan ya. Jadi kalau saya melihat dari sudut pandang psikologi ya, ini dari sudut pandang psikologi ya. Jadi ada anggapan bahwa umat agama mayoritas di Konoha itu berpikir bahwa agamanya lah yang paling masuk akal. Agamanya lah yang paling logis. Sehingga seringkali ya, nggak semuanya tapi ya, nggak semua umat agama mayoritas di Konoha itu menganggap seperti ini ya. Tapi seringkali mereka berpikir bahwa umat daripada agama minoritas seperti Kristen itu adalah sesat. Menganggap bahwa agama mereka itu adalah agama yang tidak logis gitu. Menganggap bahwa agama lah yang paling logis. Ya, sepertinya agama Kristen ini nggak logis ya. Masa menyembah manusia? Yesus kan manusia. Nah, itu tuh biasa ya secara template ya. Alasan-alasan daripada agama mayoritas di Konoha. Sehingga mereka mengucapkan Hari Mualaf sedunia. Jadi mereka menganggap bahwa agama mereka yang paling logis gitu ya. Agama mereka yang paling masuk akal. Jadi kata kuncinya itu adalah logis ya. Lebih masuk akal gitu. Nah, kalau kita gali lagi lebih dalam lagi gitu, kalau kita berpikir secara rasional, menurut data, dari seorang psikolog atau filsuf dari Amerika bernama Mang William James ya. Jadi si Mamang William James ini mengatakan agama itu bisa saja dikategorikan sebagai opini pribadi. Ya, ini yang mengatakan bukan saya tapi Mamang William James. Ini adalah seorang tokoh yang sangat terkenal di Amerika, seorang psikolog dan filsuf yang sangat-sangat dihormati di Amerika. Dia mengatakan bahwa agama itu ya persepsi pribadi gitu ya. Agama itu subjektif, bukan objektif. Artinya gini, agama itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Agama itu tidak bisa dibuktikan secara logika. Jadi hanya penganut agama tertentu lah yang menganggap bahwa agamanya yang paling logis. Jadi kalau kita berpikir secara luas ya, nggak ada agama yang masuk akal guys. Nggak ada. Kalau boleh jujur, nggak ada. Agama itu masuk akal hanya buat kita pribadi. Makanya si Mamang William James ini mengatakan bahwa agama itu adalah sesuatu hal yang privasi. Kita tidak bisa memaksakan hal yang privasi ke orang lain. Nggak bisa. Jadi kalau di Amerika itu ya, mohon maaf ya, agama itu seperti celana dalam begitu. Jadi kalau kita nanya agama orang di Amerika, itu sama seperti bertanya, mohon maaf, celana dalam lu warna apa? Nah, sama seperti itu tuh. Tapi kalau di Konoha kan agama itu kan dianggap sesuatu hal yang publik gitu. Jadi menurut saya ini logical fallacy. Agama itu adalah sesuatu hal yang privasi. Jadi
kalau ada warga Konoha yang menganggap bahwa agamanya yang paling logis, paling masuk akal dan lain sebagainya, itu faktor daripada doktrin dan lingkungan. Dan mereka nggak sadar bahwa agama itu adalah sesuatu hal yang subjektif. Ya, bisa dikatakan opini, ya, bukan sesuatu hal yang masuk akal bagi semua penganut agama ya. Jadi makanya dikatakan bahwa agama itu adalah privasi. Kalau boleh lebih jujur lagi ya, mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video, mohon maaf bagi teman-teman Muslim atau teman-teman Kristen ya. Saya tidak berusaha menggiring Anda itu untuk tidak beragama, bukan ya. Saya hanya mencoba untuk menetralisir ya, biar kita tidak terlalu berlebihan dalam beragama. Kalau kita berlebihan dalam beragama itu, maka kita tidak akan bisa berpikir rasional dan tidak akan bisa menjadi negara maju. Menurut saya pribadi, agama itu hanya permasalahan kelahiran. Artinya gini guys, kalau kita lahirnya di negara yang mayoritas ateis seperti misalnya Korea Utara, maka kita akan jadi ateis guys. Yang mengusir penjajah di Korea Utara itu adalah ateis. Kalau kita lahirnya di Arab Saudi, ya bisa aja kita beragama Islam kan. Kalau kita lahirnya di Filipina misalnya, kita bisa aja beragama Kristen kan atau beragama Katolik. Kalau kita lahirnya di Vietnam misalnya, kita bisa jadi Konghucu. Kalau kita lahirnya di China bisa jadi agnostik ya. Kalau kita lahirnya di Thailand bisa jadi agama Buddha. Kalau kita lahirnya di India, kita jadi beragama Hindu. Kalau kita lahirnya di Bali, kita beragama Hindu Bali gitu. Jadi agama itu persoalan kelahiran gitu, bukan persoalan masuk akal atau tidak gitu. Kalau misalnya mengatakan, oh nanti kalau gede itu kita akan mencari agama yang sempurna, agama yang masuk akal. Enggak. Jadi orang yang pindah agama itu, ya ini menurut data ya, orang yang pindah agama itu biasanya hanya karena terpaksa. Nggak ada orang yang pindah agama itu hanya karena iseng gitu mencari yang benar. Ada mungkin ya, tapi persentasenya sedikit sekali, 0, sekian persen. Biasanya orang yang pindah agama itu adalah orang yang terpaksa. Biasa dipengaruhi karena menikah. Nah, itu kan terpaksa tuh sebenarnya. Ya kan daripada kehilangan cinta, ya daripada kehilangan ayang beb, sehingga apa? Sehingga ya udah deh menikah aja deh, ya pindah agama juga nggak jadi masalah. Toh juga Tuhan itu satu. Nah, itu biasanya alasannya mereka pindah agama. Karena keadaan, bukan karena oh agama saya yang paling logis, oh ini yang paling logis, nggak ada. Ya, yang kedua itu karena pengaruh daripada ekonomi. Biasanya mereka mencari follower ya, misalnya nih ya, seorang YouTuber pindah agama, tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari subscriber yang lebih banyak lagi gitu ya. Ya misalnya nih ya, contoh misalnya nih ada seorang YouTuber ya, misalnya seorang YouTuber bernama Ray misalnya, ya karena dia ngebet pengen dapat subscriber jutaan misalnya ya, lalu dia pindah ke agama mayoritas misalnya. Ada seperti itu ya, faktor ekonomi gitu atau faktor biar terkenal gitu. Ya biar lebih bebas gitu ya. Biar dilindungi oleh mayoritas. Ada seperti itu ya. Jadi pindah agama itu menurut saya itu hal yang sangat-sangat susah ya kalau misalnya kita mencari mana yang paling logis dan lain sebagainya. Itu bukan alasan yang tepat ya. Itu menurut data ya. Kemudian alasan yang kedua, kenapa warga Konoha itu sering menggebor-geborkan atau mengglorifikasi yaitu Hari Mualaf Nasional tanggal 25 eh, Desember, Hari Mualaf Nasional. Apa alasannya? Alasan selanjutnya itu karena ada istilah ego mayoritas. Jadi ego mayoritas ini bukan hanya dalam beragama guys, ya dalam ras, ya dalam warna kulit juga, suku juga ada ya. Semacam ego mayoritas. Nah, sialnya ego mayoritas inilah yang paling susah kita selesaikan gitu. Karena apa? Karena mereka dilindungi oleh kelompok mereka. Jadi hal seperti ini biasanya berlaku bagi negara yang berkomunitas seperti Konoha. Konoha itu kan negara yang berkomunitas. Makanya di Konoha itu ada istilah geng motor ya, motor Beat, motor Vespa ya. Ada klub-klubnya gitu ya. Ada klub tukang mancing, ada klub tukang catur ya, ada klub ibu-ibu sosialita. Pokoknya ada klub-klubnya gitu ya. Ada klub orang yang suka beragama gitu. Jadi ada komunitas-komunitasnya. Nah, kalau misalnya nih ya, ada seseorang atau oknum tertentu misalnya nih ya, dia merasa bahwa dia mayoritas, maka dia merasa dilindungi gitu ya. Kalau dia mengatakan bahwa Hari Mualaf Nasional itu tanggal 25 Desember, maka dia nggak takut. Karena apa? Karena mereka dilindungi gitu, merasa dilindungi. Kenapa? Karena masyarakat itu masyarakat yang komunal, suka berkomunitas gitu. Kemudian alasan selanjutnya misalnya, karena
di Konoha itu ada semacam kesalahan dalam pendidikannya. Artinya gini, jadi harusnya menurut data, seseorang itu atau siswa itu, mohon maaf ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk percaya apa yang saya katakan 100% ya. Saya di sini bukan mendoktrin Anda, bukan mendogma Anda, tapi saya di sini untuk mengurai biar Anda berpikir kritis gitu ya, berpikir rasional. Jadi gini, jadi di Konoha itu anak kecil itu kan biasanya pertama mereka dikasih pelajaran apa? Agama. Jadi kalau misalnya dikasih 3 pilihan ya, anak kecil di Konoha itu atau masyarakat di Konoha itu dari kecil dididik menggunakan apa? Kalau misalnya ada 3 pilihan misalnya, agama, sains, dan filsafat misalnya. Maka rata-rata warga Konoha, 80% warga Konoha itu akan memilih anak mereka diajarkan agama. Itu kalau di Konoha ya. Saya tidak mengatakan ini di Indonesia ya, tapi di Konoha ya, disclaimer on ya. Karena orang Indonesia itu suka baper guys ya, anti kritik ya. Dan menurut data ini kesalahan yang sangat fatal. Karena apa? Karena kalau anak itu dari kecil sudah diajarkan agama, ketika dia berhadapan dengan sains, berhadapan dengan filsafat, maka dia akan mengatakan bahwa sains itu sesat, filsafat itu sesat. Karena dia sudah menganggap bahwa ada satu kebenaran yang mutlak. Ini sangat-sangat berbahaya sekali guys, sangat-sangat berbahaya. Kenapa di Konoha itu banyak orang yang beragama itu anti kritik? Kenapa di Konoha itu banyak orang yang beragama itu merasa si paling mayoritas gitu ya. Mereka merasa dilindungi ya, kemudian anti kritik gitu ya, anti perbedaan ya. Jadi orang-orang seperti ini kan sebenarnya anti perbedaan ya, orang yang mengatakan bahwa hari mualaf sedunia itu tanggal 25 Desember gitu. Mereka sudah tahu bahwa itu hari Natal tapi mereka sengaja gitu ya. Seperti nyari-nyari gara-gara gitu ya, seperti mancing-mancing gitu ya, seperti oh, menyinggung-nyinggung gitu ya, seperti menghina gitu ya. Kalau dari kecil misalnya dia belajarnya itu sains, maka dia nggak ada waktu gitu ya mengglorifikasi atau menggembur-gemburkan bahwa tanggal 25 Desember itu adalah hari mualaf nasional. Enggak. Nggak ada waktu gitu. Kita ambil contoh misalnya seperti di China. Di China itu anak kecil itu tidak diajari agama sejak kecil, enggak. Mereka pertama kali diajari apa? Sains, kemanusiaan, kemudian filsafat, baru agama. Ya, jadi urutannya itu nggak boleh kebalik ya. Kalau di Konoha itu kan agama, sains, baru filsafat. Ini dua hal yang berbeda ya. Kalau di China atau di Jepang itu, pertama mereka diajarkan tentang sains, ya, kemudian filsafat, baru agama. Sehingga mereka itu sangat-sangat toleransi. Sementara di Konoha itu kebalik. Ya, tapi kalau saya mengatakan seperti ini nanti saya akan dikatain PKI. Oh, kamu PKI. Oh, kamu agnostik. Oh, kamu ateis. Oh, kamu benci agama. Oh, kamu menyudutkan agama saya ya. Enggak, saya enggak mewujudkan agama apapun di sini. Ya, ini demi kebaikan kita. Kalau di Konoha itu banyak orang yang mengglorifikasi tanggal 25 Desember itu hari mualaf nasional. Ini enggak produktif. Kita tidak akan bisa menjadi negara maju. Enggak bakal bisa. Kita akan disalib oleh Timor Leste. Kita akan disalib oleh Vietnam. Ini enggak produktif guys. Jadi lebih baik kita gimana caranya berpikir ya, misalnya nih ya, supaya negara kita maju ya, supaya kemiskinan hilang ya, supaya hutan jangan digunduli ya, supaya negara kita itu ahli dalam maritim misalnya ya, kita punya skill ya, kita tidak mengemis-ngemis ya terhadap pemerintah, terhadap subsidi dan sebagainya, supaya korupsi hilang. Ada banyak masalah yang perlu diselesaikan selain daripada mengikrarkan hari mualaf nasional. Itu tidak produktif banget guys ya. Jadi ada kesalahan dalam pendidikan Indonesia kalau saya perhatikan. Bahkan di sekolah-sekolah juga seperti itu ya. Ya, seperti yang saya katakan tadi itu, dari kecil kita sudah dilandasi dengan nilai agama ya. Tapi ini tidak mempengaruhi apakah seseorang itu toleransi atau tidak. Enggak ya. Karena sudah banyak contoh guys. Bagaimana dengan Amerika? Amerika itu pertama mereka diajarkan tentang filsafat ya. Jadi negara-negara Eropa itu sangat filsafat banget ya. Bahkan di Prancis itu, filsafat itu masuk ujian nasional guys. Masuk kurikulum. Saking pentingnya belajar filsafat. Jadi zaman sekarang kan banyak orang mengatakan bahwa filsafat itu nggak penting. Oh, filsafat itu ngarang gitu ya. Filsafat itu kosong ya. Enggak ya. Filsafat itu kan pohon
ilmu pengetahuan. Jadi bagaimana mungkin kita mendapatkan buah yang bagus kalau nggak ada pohonnya gitu, ya kan. Jadi filsafat itu ya pohon ilmu pengetahuan gitu. Ya kalau pohonnya tumbang ya kita nggak dapat buah yang banyak. Justru Eropa maju itu karena filsafat, guys. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa filsafat itu ngarang, itu dipengaruhi oleh agama gitu ya, dipengaruhi oleh pemuka-pemuka agama di Konoha gitu. Karena mereka takut dengan filsafat. Kalau warga Konoha itu jago dalam berfilsafat, ya berpikir kritis, maka agama nggak laku. Nah, itu ada korelasinya, guys ya. Sama seperti di China atau Jepang. Kenapa di Jepang itu nggak laku agama? Karena dari kecil mereka sudah dilandasi ya ilmu filsafat ya. Sains dulu ya, sains, ilmu kemanusiaan, filsafat, kemudian ilmu lingkungan ya. Jadi agama itu nanti terakhir ya. Makanya di China itu sebelum umur 18 tahun nggak boleh dikasih agama. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah China itu komunis? Apakah China itu jahat? Jadi kita itu munafik tahu, guys ya. Mohon maaf ya, warga Korea tuh munafik banget. Kita tuh pengen presiden seperti Xi Jinping gitu. Kita pengen seperti China maju gitu. Tapi kita membenci yang namanya eh, komunis ya. Ya saya tahu komunis itu ya eh, sangat dilarang di Konoha ya karena ada kejadian tahun 1965 ya. Tapi kan gini, guys, mohon maaf ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk jadi komunis ya. Saya bukan cucu komunis, saya nggak ada urusan dengan komunis. Tapi kan komunis itu kan ideologi. Sama seperti misalnya nih ideologi lain misalnya seperti ideologi demokrasi misalnya, ideologi sosialis misalnya, ya sama seperti itu, guys. Apakah ideologi itu berbahaya? Tergantung siapa yang menggunakan gitu. Ideologi sama seperti pisau, guys. Apakah pisau itu berbahaya? Berbahaya kalau di tangan orang yang salah. Tapi ideologi itu kan kita butuhkan. Komunis itu dibutuhkan bagi kemajuan suatu bangsa. Cuman di Konoha itu kan, ya komunis itu dianggap PKI. THR itu bagian daripada komunis, guys. Gaji ke-13 THR itu adalah komunis. Itu karya daripada komunis. Jadi komunis itu gini, guys ya, kalau misalnya nih ya di suatu negara itu atau di suatu komunitas itu ya, kita misalnya nih punya duit ya, lalu teman kita kemalangan misalnya ya, kehilangan duit atau dia nggak beruntung lah gitu ya. Lalu kita bagi duit kita ke orang-orang yang nggak beruntung. Itu komunis, guys. Ya, itu ideologi komunis gitu. Kita itu munafik banget gitu. Kita membenci yang namanya PKI. PKI itu nggak ada masalah. Yang masalah itu kan kadernya. Kader-kader PKI yang bermasalah. Sama seperti misalnya nih ya, ideologi demokrasi misalnya, atau ideologi demokrat misalnya. Dulu Partai Demokrat itu kan banyak tuh ya yang korupsi. Seperti misalnya Angelina Sondak, ya, kemudian Andi Malaranggeng, Anas Urbaningrum. Itu kan karir-karir daripada Demokrat yang sangat masif korupsinya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Demokrat itu adalah partai yang korup? Enggak. Demokrat itu ideologi. Yang salah itu kadernya, bukan demokratnya. Sama seperti itu. Komunis juga seperti itu. Apakah yang salah itu partainya? Enggak. Yang salah itu orangnya. Partai itu seperti pisau gitu. Tergantung orangnya mau digunakan buat apa gitu ya. Ya, kalau bisa diibaratkan partai itu seperti pisau. Demokrasi juga seperti itu ya. Partai-partai yang lain juga seperti itu ya. Tergantung kemana kita mau menggunakannya. Partai Republik misalnya atau Partai Demokrat misalnya, itu seperti pisau gitu. Tergantung kemana diperuntukkan pisau ini. Bisa hal yang baik, bisa hal yang buruk. Ya, bisa digunakan untuk memotong tomat, bisa digunakan untuk memotong bawang dan lain sebagainya untuk keperluan rumah tangga, dan bisa juga digunakan untuk membunuh orang lain. Jadi yang bermasalah itu kadernya gitu, bukan ideologinya. Tapi saya ngomong seperti nanti pasti saya dikata-katain, "Oh, kamu komunis. Oh, kamu mau jualan komunis ya?" Enggak, saya nggak ada urusan gitu. Karena saya melihat ya, kita itu adalah bangsa yang munafik gitu, Konoha itu. Kita pengen seperti Jepang misalnya, menjadi negara maju. Tapi ya kita disuruh, misalnya nih dari kecil disuruh belajar filsafat, kita nggak mau. Oh, itu sesat. Ya, kemudian dari kecil kita disuruh tentang belajar kemanusiaan. Oh, jangan dulu lah, agama dulu lah. Ya, munafik itu namanya. Kita pengen menjadi negara maju seperti Amerika misalnya, tapi disuruh belajar sains dari kecil. Oh, nggak boleh, agama dulu lah, agama dulu, biar anak soleh, ya agama dulu. Ya, jadi ini ada semacam perbedaan yang sangat signifikan ya pola pikirnya ya. Tapi disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk
percaya 100% apa yang saya katakan, enggak, saya hanya mengurai gitu cara berpikir kita. Anda yang memberikan kesimpulan ya. Saya tidak mendoktrin Anda bahwa yang saya ucapkan itu paling benar, enggak. Ya, Anda yang menyimpulkannya. Karena saya itu netral gitu ya. Kemudian apalagi alasannya kenapa di Konoha itu ya ada istilah Hari Mualaf Sedunia? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena mohon maaf ya, agama mayoritas di Konoha itu nggak cocok jadi negara demokrasi, nggak cocok. Kalau kita bandingkan dengan Malaysia misalnya, Malaysia itu kan mayoritas Muslim ya, tapi kan mereka kan bukan pure demokrasi kan, mereka itu negara kerajaan kan, kalau boleh jujur ya, sehingga mereka mudah dikontrol gitu. Jadi mohon maaf bagi teman-teman Muslim ya, saya jarang menemukan negara Muslim yang menganut demokrasi tapi jadi negara maju. Jarang sekali. Coba kasih data. Nggak ada. Nggak ada, guys. Nggak ada satupun ya. Biasanya kalau saya perhatikan itu ya, nggak semuanya tapi ya, rata-rata ya. Kalau negara Muslim itu dikasih demokrasi, maka akan berakhir seperti Suriah. Saya nggak tahu kenapa ya. Saya nggak tahu apakah ini ada korelasinya atau tidak, silakan disebutkan sendiri ya. Jadi kalau saya perhatikan seperti itu ya. Konoha itu ya nggak mengerti apa itu demokrasi, kalau saya perhatikan. Karena gini guys, suatu negara yang bisa berdemokrasi itu adalah negara yang sudah mapan. Demokrasi itu artinya mempertahankan kemapanan, bukan meraih. Kenapa Amerika itu cocok dengan demokrasi? Karena mereka sudah mapan. Karena di sana nggak ada lagi SDM rendah seperti di Konoha. Di Konoha itu kan ada IQ setara gorila ya. Misalnya nih ya, misalnya nih ada orang yang mau provokasi misalnya. Yuk kita glorifikasi Hari Mualaf Sedunia gitu. Lalu ya SDM rendah ini yang IQ-nya setara gorila ini mereka nggak berpikir gitu. Oh ya udah ayo gitu. Ikutan gitu yang ikut nggak pakai otak gitu. Jadi demokrasi itu nggak cocok dengan negara yang IQ setara gorila, nggak cocok banget. Ya kenapa? Karena demokrasi itu mempertahankan kemapanan, bukan meraih. Kalau boleh jujur ya, saya tidak nyuruh yang untuk komunis ya. Menurut saya pribadi itu ya, kalau nggak komunis ya negara otoriter untuk meraih yang namanya kemapanan. Ya rata-rata seperti itu. Itu kalau saya perhatikan. Ya kita ambil contoh misalnya seperti China. Dulu China itu sangat-sangat otoriter. Ada yang berbeda dibabat habis. Ya. Sampai sekarang juga China itu kan seperti itu. Kenapa? Karena mohon maaf ya, bukan berarti saya mengatakan orang China itu SDM rendah, tapi dulu mereka itu belum secerdas sekarang ini. Ya, pemikiran orang-orang China itu belum secerdas sekarang ini. Ya. Jadi negara yang SDM rendah, yang IQ-nya setara gorila, nggak cocok negara demokrasi, nggak cocok. Cocoknya otoriter ya. Karena orang yang IQ-nya setara gorila itu, kalau misalnya mereka diprovokasi ya, yuk kita menggalakkan yang namanya Hari Mualaf Nasional gitu ya. Yuk kita menggalakkan Hari Mualaf Sedunia misalnya. Maka mereka akan ikut-ikutan yang IQ setara gorila ini. Karena mereka nggak berpikir gitu, apa sih konsekuensinya? Kalau misalnya nih ya dia berpikir, sedikit saja berpikir ya. Oh kalau saya mengatakan bahwa Hari Mualaf Nasional itu, ya maka umat-umat Kristen akan sakit hati ya. Ketika mereka sakit hati, mereka akan dendam ya. Kemudian kalau mereka dendam, maka kita akan tercerai-berai, maka mereka akan bisa aja mereka akan pisah dari Konoha gitu ya. Kalau mereka pisah dari Konoha itu, nanti yang jadi pengusaha-pengusaha seperti Cindo-Cindo di Konoha itu pindah ke negara lain gitu ya, membentuk negara baru gitu. Nanti banyak pengangguran, nggak mikir sampai ke situ gitu. Korelasinya mereka nggak mikir sampai ke situ ya. Yang penting ayo gitu ya. Makanya saya katakan ya, negara Muslim itu sangat susah menjadi negara maju kalau demokrasi. Sangat susah. Bukan berarti saya membenci demokrasi ya. Jangan berpikir saya membenci demokrasi gitu ya. Jangan licik berpikirnya. Saya benar-benar netral gitu. Karena apa? Karena faktor keadaan kalau saya perhatikan. Jadi dugaan saya agama mayoritas di Konoha itu nggak cocok jadi negara demokrasi itu karena mereka menganggap bahwa pemimpin negara itu adalah orang yang mencintai dunia gitu. Jadi kalau saya perhatikan seperti itu ya. Mereka lebih patuh terhadap pemuka agama
daripada pemimpin suatu negara. Itulah alasannya kenapa di Konoha itu kalau memimpin suatu negara itu ya, atau kalau memilih pemimpin suatu negara itu kita asal-asalan ya. Kita lebih patuh terhadap pemuka agama. Ya, kalau kita sangat patuh banget terhadap pemuka agama, maka biasanya pemuka agama ini akan dimanfaatkan oleh politisi. Nah, ini ada korelasinya guys ya, tanpa kita sadari. Nah, ketika suara kita dimanfaatkan oleh para politisi ya, dan mereka-mereka yang menjabat itu kerjanya nggak becus dan sebagainya, kita nggak peduli gitu ya. Kita hanya menuntut, 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 tapi kita nggak waktu pemilihan kita nggak peduli apakah itu kerjanya benar atau enggak. Yang penting pemuka agama ngomong, "Oh ini bagus," ya kita pilih gitu ya. Pemuka agama A mengatakan ini bagus, oh kita pilih ya. Jadi kita bergantung pada pemuka agama. Jadi Konoha itu ya kalau saya perhatikan itu nggak cocok banget jadi negara demokrasi. Kita nggak ada semacam kecerdasan dalam bernegara, nggak bisa kita cerdas dalam bernegara ya. Kenapa? Karena kita tuh lebih cocok ya, kalau saya perhatikan itu dipimpin oleh pemuka agama gitu. Kalau saya perhatikan ya. Tapi kan permasalahannya bukan berarti saya nyuruh untuk kita jadi negara agama, bukan ya. Tapi permasalahannya kan antar pemuka agama juga kan gotok-gotokan ya di Konoha, ribut ya satu sama lain. Dan biasanya kalau pemuka agama itu jadi pemimpin, biasanya akan jadi negara Islam dan akan jadi otoriter ya kalau saya perhatikan. Nggak semuanya tapi biasanya otoriter. Dan anehnya, aneh bin ajaib ya. Saya tidak nyuruh ya yang untuk jadi kita jadi negara agama ya. Anehnya, mereka lebih patuh itu. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa pemuka agama itu adalah titisan Tuhan gitu. Jadi mereka nggak mau ada presiden yang menjembatani gitu. Ya, mereka itu seperti mendapat yang namanya perintah dari langit gitu. Jadi nggak ada istilah presiden yang menjembatani. Maka kita tidak bisa cerdas dalam bernegara. Itu kalau saya perhatikan ya. Kalau saya amati ya. Karena mohon maaf ya, saya itu orang yang sangat kepo gitu. Kepo saya itu bukan ngepoin masalah gosip atau pribadi orang, bukan. Tapi secara antropologi ya, saya itu sangat suka mempelajari yang namanya antropologi. Antropologi itu artinya mempelajari manusia secara holistik. Holistik itu artinya menyeluruh ya. Jadi dari karakternya, dari habitnya, kebiasaannya, pola pikir ya, dan lain sebagainya ya. Jadi kalau saya perhatikan tuh ya, pola pikir warga Konoha itu nggak cocok jadi negara demokrasi kalau saya perhatikan ya. Tapi disclaimer on ya, saya tidak benci demokrasi ya. Ini faktor keadaan guys ya. Jadi kita itu cocoknya dipimpin oleh pemimpin yang bertangan besi. Mohon maaf sebesar-besarnya ya. Bagi yang nonton video ini ya. Bukan berarti saya benci demokrasi ya. Saya harus sering-sering disclaimer ya, karena saya itu sangat susah ya menjelaskan hal seperti ini di Konoha. Karena kita itu berpikirnya hitam putih gitu. Karena gini guys, kadangkala saya membela demokrasi, tapi kadangkala saya juga nggak membela demokrasi, tergantung kondisi gitu ya, tergantung situasi dan kondisi ya. Dulu Indonesia itu pernah hampir menjadi negara maju, karena negara kita itu negara otoriter, dipimpin oleh orang yang bertangan besi, yaitu Soeharto. Jadi terbukti negara kita itu ya masih belum siap jadi negara demokrasi ya. Cocoknya dipimpin oleh pemimpin yang bertangan besi ya. Bukan berarti saya mengatakan kita harus bubar ya, bubar jadi negara demokrasi ya, bukan ya. Tapi kalau saya perhatikan Soeharto itu berhasil guys ya. Bikin kita menjadi negara, hampir menjadi negara maju. Kemudian pemuka-pemuka agama yang nakal-nakal gitu ya. Pemuka-pemuka agama yang berusaha mengucapkan ya 25 Desember itu hari mualaf nasional, maka akan diratakan, disikat oleh Soeharto. Makanya Soeharto itu dibenci guys. Kemudian kalau ada orang yang mau poligami itu diratakan, disikat oleh Soeharto. Karena apa? Karena Soeharto itu sangat tegas gitu ya. Dia nggak mabuk agama gitu ya. Soeharto itu kan lebih ke kepercayaan Jawa kuno ya kalau saya perhatikan ya. Bukan berarti saya mengatakan dia murtad ya, bukan. Di KTP memang dia Muslim, tapi kalau saya perhatikan ya, dia itu masih ada unsur-unsur seperti mistis gitu ya. Makanya Soeharto itu kalau misalnya dia mau pergi ke suatu daerah itu ya ada semacam ritual-ritual ya, dugaannya ritual-ritual dengan Ibu Tin ya. Bukan ritual menyembah setan ya, tapi ada semacam tradisi gitu ya. Ada tradisi-tradisi ya, tradisi-tradisi Jawa gitu. Jadi Soeharto itu sangat dekat dengan filosofi Jawa. Dia nggak peduli dengan agama waktu baru menjabat ya, kalau akhir-akhirnya sekarang ini ya tahun 90 ke atas gitu, dia semakin mabuk agama kalau saya perhatikan ya, semakin berlebihan dalam beragama. Jadi kalau saya perhatikan Konoha itu nggak cocok dipimpin oleh pemimpin yang berlebihan dalam beragama, nggak cocok.
Konoha itu cocok dipimpin oleh presiden atau pemimpin yang bertangan besi. Karena apa? Karena warga Konoha itu ya, kalau dikasih kebebasan akan seperti ini ya, mereka akan mengatakan, "Oh, mari kita merayakan Hari Mualaf Nasional," gitu. Buat apa? Itu kan nggak produktif ya. Coba mari kita berpikir secara rasional, ya. Jadi kalau kita misalnya nih ya, mengglorifikasi misalnya nih Hari Mualaf Nasional misalnya atau Hari Mualaf Sedunia misalnya. Apakah ini bikin kita menjadi negara maju? Enggak kan? Berarti nggak ada faedahnya kan? Jadi ngapain kita melakukan sesuatu yang nggak ada faedahnya? Kan on itu namanya, tunggu itu namanya. Lebih baik kita melakukan satu hal yang produktif gitu ya, yang bikin negara kita bisa menjadi negara maju misalnya. Contoh, ya lebih baik kita misalnya berdebat, misalnya diskusi seperti di channel ini gitu ya. Diskusi itu bukan berarti harus ngotot ya, bahwa apa yang saya katakan itu lebih benar ya. Diskusi itu artinya ya bertukar pikiran gitu ya, bertukar ide gitu, bukan memaksakan ide. Kalau di Konoha itu, ya berdebat itu memaksakan ide, bukan bertukar ide. Jadi kita tuh nggak punya budaya debat ya. Lagi-lagi ke awal tadi, seperti yang saya katakan, ya Konoha itu nggak cocok dikasih demokrasi. Karena apa? Karena kalau mereka berdebat ya, mereka akan sangat brutal. Nggak percaya, coba lihat di televisi. Kita tuh nggak cocok jadi negara demokrasi karena dikasih ruang untuk berdebat, diskusi itu nggak ngerti gitu ya, nggak ngerti batasannya. Kalau negara-negara yang sudah mapan itu, negara-negara Skandinavia, negara-negara Nordik, ya negara-negara yang ada di Eropa itu mereka ya dalam berdiskusi gitu, dalam berdebat itu mereka sangat 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 bisa mengontrol diri ya kalau saya perhatikan. Nggak seperti di Konoha. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.